Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis, NIM 1865037 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai model spiral. Pengertian model spiral. Model spiral adalah salah satu bentuk evolusi yang menggunakan metode iterasi natural yang dimiliki oleh model prototyping dan digabungkan dengan aspek sistematis yang dikembangkan dengan model waterfall. Metode ini baru ditemukan pada tahun 1988 oleh Barry Boehm dalam artikel yang berjudul A Spiral Model of Software Development and Economic. Tahap desain umumnya digunakan pada model waterfall, sedangkan tahap prototyping adalah salah satu di mana software dibuat prototyping incomplete model, dan contoh yang ditunjukkan ke user atau customer untuk mendapatkan feedbacknya. Jika prototypingnya sudah sesuai dengan keinginan user customer, maka proses SA dilanjutkan dengan membuat produk sesungguhnya dengan menambahkan dan memperbaiki kekurangan dan prototype tadi. Ini ada system evaluation, planning, risk analysis, engineering, construction, dan release. Model spiral diperkenalkan pertama kali oleh Barry Boehm pada makalahnya yang berjudul Spiral Model of Software Development and Economic. Barry Boehm menjelaskan bahwa model spiral merupakan model yang sangat berguna untuk melakukan pengembangan proyek-proyek besar, dan prosesnya dilakukan dengan memperhatikan risiko proyek sehingga pada akhirnya akan menghasilkan model proses yang tepat sesuai kebutuhan pengguna. Fungsi model spiral adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Tahapan-tahapan dalam proses spiral. 1. Tahapan liaison. Tahapan ini berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software seperti sistem analis dengan pelanggan user. Tujuannya adalah memperbaiki dan mengembangkan software sesuai kebutuhan dan keinginan hingga memuaskan pelanggan. 2. Tahapan planning. Tahapan planning perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi teknik perulangan. Hasil dari tahapan ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. Tahapan analisis risiko. Tahapan analisis risiko berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi akan terjadi dalam menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen, dan saat strategi mitigasi upaya untuk mengurangi risiko bencana direncanakan dan diselesaikan. Tahapan rekayasa engineering. Pada tahapan rekayasa beberapa kegiatan yang akan dilakukan yaitu menguji coding dan mengembangkan software, menginstal software, membuat prototype, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, membuat laporan atas kekurangan dari software yang akan segera diperbaiki. Tahapan evaluasi. Pada tahapan evaluasi, banyak evaluasi sistem analisis membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user dan dalam mengevaluasi perangkat produk yang diuji dan memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang telah dibicarakan di awal user. Sistem analisis memastikan pelanggan puas dengan produk yang akan dihasilkan untuk menjawab persoalan bisnis mereka. Selain itu, sistem analisis harus tetap memantau risiko yang akan menjadi seperti faktor-faktor yang terdapat menyebabkan cost overrun, pengembangan biaya. Kelebihan menggunakan model spiral. Pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis, mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan prototipe dan jelas dan terencana dalam tahap yang sistematis. Manajemen dan analisis risiko yang cepat dan mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi produksi software bisa menjadi lebih cepat. Kekurangan dalam menggunakan model spiral: tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil, memakan waktu yang cukup lama, membutuhkan best practice dan pengalaman sebelumnya karena proses yang sangat kompleks. Risiko dalam tahapan planning cukup besar, misalnya menjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.